mengakui Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Tetapi dalam Bible yang menarik saya, dia adalah utusan. Saya mengucap syukur dan saya bangga adanya Al-Quran ini. Segala sesuatu dilakukan dalam nama Allah. Bismillah. Artinya saya dan sahabat-sahabatku muslim itu tidak pernah kesasar, karena bergantung kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lelang dakwah, lukisan sunset pantai Pulau Lembe, Kampung Mu'alaf, karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk Bapak Ibu semuanya. Lukisan sunset pantai Pulau Lembe Kampung Mu'alaf ini dilelang dengan harga Rp6.500.000 saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang terhormat para alim ulama, para asatidz dan ustadzat sekalian yang kami muliakan, dan para hadirin, para jamaah Masjid Baitur Rahmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah pada maghrib kita mendapatkan karunia saudara baru, keluarga baru, yakni Mbak Vina yang akhirnya memutuskan diri untuk masuk Islam. Tadi kami sudah interview dengan beliau, sudah kami pastikan bahwa beliau bukan mu'alaf yang abal-abal. Kami pastikan beliau bukan mu'alaf yang hanya untuk syarat nikah. Kami pastikan beliau bukan mu'alaf yang tujuan masuk Islam hanya untuk tujuan memenuhi persyaratan apapun. Beliau atas panggilan hati, dan beliau sejak SMA sudah mempelajari Islam, bahkan sudah hafal Al-Fatihah. Tadi sudah saya tes. Dan beliau dari agama Katolik, keluarganya Katolik, bapak ibunya masih Katolik. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Kami sempat tanyakan kepada Ananda, Mbak Vina, apakah orang tuanya marah, apakah orang tuanya tidak berkenan beliau masuk Islam. Alhamdulillah orang tuanya sudah memperkenankan, dan bahkan orang tuanya mempertegas bahwa agama bukan untuk mainan. Kalau memutuskan segala sesuatu, maka putuskanlah secara berdasarkan keyakinan yang 100% begitu barangkali. Nanti sebelumnya akan ada kesaksian sebentar
sejenak kami akan berikan waktu untuk Tuan Guru dari Bapak Danjo Mumo MTH, Master Teologi. Beliau dari Manado, baru masuk Islam. Alhamdulillah, beliau pendeta di GPSDI, Gereja Pantai Costa Serikat di Indonesia. Beliau punya gereja di Manado dan jemaatnya masih banyak. Sekarang jemaatnya sudah ditangani oleh istrinya. Istri beliau masih belum mau masuk Islam. Alhamdulillah, kami culik beliau dari pondok. Beliau mondok di pondok pesantren di Al-Mukhlisin di Kota Batu. Ini masih mondok beliau. Tiap hari mulai pagi sampai malam ikut belajar Islam. Di sana ada ustadznya ada banyak yang mengajar beliau. Dan ini kami culik dalam rangka spesial untuk Masjid Baitur Rahmah, untuk memberikan kesaksian supaya bisa menjadi manfaat untuk para hadirin semuanya. Kepada Tuan Guru Bapak Danjo Mumo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan bagaimana cara Allah mengarahkan saya sehingga saya memeluk Islam. Awal pertama saya adalah seorang pendeta, tetapi oleh karena rahmatnya sehingga saya sekarang sementara mondok di pesantren belajar tentang Islam dan Al-Quran. Sampai sekarang saya masih bawa Bible karena Alkitab inilah yang membawa saya masuk Islam. Karena dalam Alkitab ini intinya adalah keesaan satu Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Kepercayaan Yahudi berdasarkan Ulangan pasal 6 ayat 4, ingatlah Israel bahwa Allahmu esa, Tuhanmu hanya satu. Tuhan tidak ada istilah disekutukan dengan Tuhan yang diciptakan. Karena Yesaya pasal 43 ayat 10, Allah berfirman, sebelum aku dan sesudah aku tidak ada Allah lain yang dibentuk. Itu perkataan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, dan diteguhkan oleh firman-Nya sendiri, yakni Yohanes pasal 17 ayat 3. Isa Al-Masih sendiri yang berbicara, Yesus sendiri yang berbicara, mengenal hidup yang kekal itu adalah mengakui Allah satu-satunya, dan aku Yesus adalah utusan. Saya banyak sahabat, banyak teman, dan istri saya masih memeluk Kristen, mengakui Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Tetapi dalam Bible yang menarik saya, dia adalah utusan, dikonfirmasikan oleh Rasul Petrus sebagai perwakilan gereja. Ada dialog antara Yesus dengan murid-muridnya. Menurut engkau, siapakah aku ini? Lalu kata Petrus, engkau adalah Mesias,
Mesias dalam bahasa Yunani Kristos, yang artinya diurapi, berarti ada oknum yang berkuasa yang memberikan otoritas kepada Yesus Kristus sehingga dia mendapatkan kepercayaan, karena yang dimaksud Mesias atau yang diurapi diberikan pekerjaan untuk melaksanakan tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Bible yang menarik saya sehingga masuk Muslim, disebutkan kata Tuhan yang dilekatkan dengan Yesus dalam bahasa Ibrani Adon, artinya Tuhan bukan Tuhan. Dalam bahasa Yunani seperti Alkitab Perjanjian Baru, para pakar menerjemahkannya dalam bahasa Yunani tertulis Kurios, artinya Tuhan bukan Tuhan. Nah, saya bangga setelah saya comparekan dengan Al-Quran, saya menemukan jalan yang benar. Kalau dalam kekristenan, seperti saya tahu, segala sesuatu melakukan dalam nama Yesus, tetapi saya mengucap syukur dan saya bangga adanya Al-Quran ini. Segala sesuatu dilakukan dalam nama Allah. Bismillah. Artinya saya dan sahabat-sahabatku Muslim itu tidak pernah kesasar, karena bergantung kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, saya tambahkan, selain Alkitab yang menarik saya masuk Muslim, sebetulnya 15 tahun yang lalu saya telah bermimpi. Tidak apa-apa Pak Ustadz, saya ceritakan mimpi saya. Ya. Satu ketika saya bermimpi didatangi oleh 3 orang yang saya tidak kenal, pakai sorban putih, jubah putih. Lalu di antara 3 oknum itu berbicara, suatu saat Anda akan jadi Muslim. Dalam hati saya ini pendeta, kenapa saya jadi Muslim? Lalu saya diajak berbicara, kami berjalan bersama-sama. Mimpi kedua, 10 tahun yang lalu, satu ketika saya dalam keadaan trans, kepenuhan, saya merasa ada sesuatu yang mempengaruhi saya, sehingga saya seolah-olah terbang melewati angkasa, dan saya melihat ada sebuah kota yang indah, dan saya percaya itu adalah surga. Lalu ada oknum yang berjubah putih berbicara dengan tegas, engkau akan mati jika engkau tidak menjadi Muslim. Nah, yang ketiga, ini baru-baru saya mimpi, akhirnya saya menyerah. Saya diterbangkan di satu tempat, lalu saya diperhadapkan sebuah batu. Lalu kedengaran suara, menghadaplah, berkiblat pada bait Allah. Dan saya memutuskan bersahadat. Saya merasa tidak kesasar, karena saya mengerti para nabi-nabi itu, mereka menyembah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pertama, saya yakin, berbahasa Aramaik. Bahasa Arab adalah salah satu rumpun bahasa Aramaik, dan mereka menyembah dalam bahasa ini. Kalau saya tarik benang kehidupan, pasti ketemu caranya Muslim berbahasa rumpun bahasa Aramaik, yakni bahasa Arab. Dan jika saya tarik lagi benang kehidupan sampai dalam alam roh, alam yang indah, alam surga,
pasti ketemu manusia berdialog dalam bahasa Aramaik ini, yakni bahasa Arab. Dan inilah yang meneguhkan saya istiqomah, sekali muslim tetap muslim, tidak pernah berubah. Nah, inilah kesaksian saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Guru Bapak dan Cemumek atas kesaksian sekilas tentang kenapa beliau memutuskan masuk Islam dan mimpi ketiga beliau melihat Ka'bah. Alhamdulillah, tanpa disengaja ada saudara kami yang kami tidak kenal berniat untuk mengumrahkan beliau. Insyaallah bulan November atau Desember berangkat. Kami tak kenal sama beliau, tapi beliau alhamdulillah telepon saya mau mengumrahkan Bapak dan Cemumek. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, kami lanjutkan dengan kegiatan pensyahadatan yang nanti akan dipimpin oleh Ustadz Syaiful selaku untuk bahasa Arabnya. Kemudian untuk pemantapan nanti bahasa Indonesia akan disampaikan oleh Bapak dan Cemumek. Baik, di sana atau di sini atau maju ke depan Ustaz? Di depan atau di belakang, kalau di belakang juga pakai mikrofon. Oke, baik, nggih. Baik. Untuk pensyahadatan, nggih, pensyahadatan di belakang tetap posisi di sana Mbak Vina agar dipastikan bisa tetap nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil haqqi wal muslimin wa qawmin syahid. Asyhadu an la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah alladzi nabiyya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa la haula wa la quwwata illa billah. Masjid muslimin jamaah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah menyaksikan ikrar pensyahadatan saudara-saudari kita Mbak Vina Idila Natasha. Beliau adalah warga dari Mojokerto, aktivitasnya di Malang. Alhamdulillah. Untuk itu para jamaah penonton, saya ingin disampaikan oleh mantan pendeta saudara kita, sudah begitu luas cakupan penjelasan tentang kebenaran al-Islam ini, sehingga seluruh nabi mulai dari awal sampai yang terakhir adalah beragama Islam, sampai yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Untuk itu saudara Ananda Vina Idila Natasha, untuk pensyahadatan pada malam hari ini, saya mengharapkan akan betul-betul keluar dari hati sanubari yang paling dalam, tidak secara lisan, karena siapa yang mengucapkan syahadat keluar dari hati sanubarinya yang terdalam, akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakuan tidak sekedar di lisan, tetapi masuk dalam hati. Untuk itu, apakah Ananda sudah bisa mengucapkan syahadat atau saya pimpin dulu? Bisa dipimpin dulu, Pak. Ya. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jaya langsung ya. Jadi karena basmalah ini adalah merupakan suatu tuntunan untuk mengawali apapun kegiatan yang dengan atas nama Allah. Bismillah. Maka dari itu mari kita dengarkan ucapan secara langsung dari Mbak Vina ya, juga didengarkan oleh seluruh, insya Allah sudah fasih. Maka saya persilakan anak Vina idilnya Nadasa untuk ikrar syahadat sebagai bukti untuk memasuki agama Islam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti saya kalau bahasa Indonesia. Saya bersaksi. Saya bersaksi Tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan saudara kita, anak kita, saudari kita diberi keteguhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan imannya, betul-betul serius dalam beragama Islam, sehingga sampai dengan akhir hayatnya tetap dalam kondisi iman dan Islam dan melaksanakan syariatnya, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk bisa mempelajari tentang masalah Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan kehidupan sebagai orang yang beragama Islam. Mudah-mudahan nanti kelak keluarganya, anak keturunannya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa masalah di dunia akhirat. Ala dunia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ya rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka tawwabur rahim. La ilaha illa anta inna kunna minadh dhalimin. Na'udzubika min jahdil bala' wa darakish syaqa wa su'il qada wa sanad rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Mukarrabun wa sabbitna qulubana dini. Ya Allah ya Muqallibal qulub sabbitna qulubana dini. Ya Allah ya Muqallibal sabbitna qulubana dini.
برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا واغفر لنا ربنا إنك أنت الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير ومنصور من نصر الدين واخذل من بما كريم في زمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم بارك وأنت خير المنزلين اللهم أنزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا متنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mudah-mudahan makin berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya di sini memang salah satu penggerak daripada Wadah Mu'alaf di Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui kami memang berorganisasi. Jadi memang bercabang, beranting sehingga memiliki sampai sekarang kurang lebih 800 anggota dan banyak sekali masalah yang datang ke kami. Ada yang terusir, ada yang faktor ekonomi, ada yang minta rumah singgah mu'alaf. Nah, kami di sini memang belum ada itu. Jadi kami mohon harapannya dengan adanya tanah yang 700 sampai 800 itu kita bisa bangunkan 3 lantai. Insyaallah. Dan itu bisa menampung mereka semua. Dan ini akan jadi pusat mu'alaf ya Bunda ya. Iya, insyaallah harapan kami di sini ada pemerhati dari manapun berada untuk mendirikan pusat sentral para mu'alaf di sini dan lain sebagainya, pondok pesantren atau apalah seperti itu, minimal pondok pesantren sentral mu'alaf di Kota Manado. Ya, seperti itu. Baik. Ya, bagi saudara seiman dimanapun berada, insya Allah kami di Sulawesi Utara membutuhkan banyak uluran tangan daripada seluruh sahabat donatur dimanapun berada. Mohon dukung pergerakan kami di sini. Kami adalah wadah penggerak sukarelawan dari Ayah Sofia yang alhamdulillah sampai detik ini sangat aktif bergerak di 15 kabupaten kota yang berada. Masya Allah, dan kami sudah memiliki 7 kabupaten kota bernaung di Sulawesi Utara dan banyak sekali problem yang saya hadapi di sini. Oleh karenanya memang butuh uluran daripada sahabat setia muslimin muslimat dimanapun berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah